teman-teman, welcome back di Sekolah Minggu di Udara, bareng Kak Faite. Apa kabar semuanya? Semua baik ya? Puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, pimpinlah ibadah kami. Tolonglah supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan dengan semangat. Shalom teman-teman. Oke, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami dapat hadir. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita minggu ini yaitu Hari Raya Pentakosta. Apa itu? Hari Raya Pentakosta. Nah, ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Panjang ya. Teman-teman bisa buka di rumah dan baca di rumah masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentakosta. Nah, hari Kamis 2 minggu yang lalu, kalau teman-teman ingat, Tante Emma sudah bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, teman-teman masih ingat di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, di Bukit Zaitun. Nah, apa yang dikatakan oleh dua orang malaikat yang datang kepada murid-murid Yesus? Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wah, luar biasa. Nah, peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus di Bukit Zaitun merupakan peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Karena peristiwa itu peristiwa yang langka, yang tidak biasa ya. Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu terangkat ke sorga tanpa memakai peralatan seperti pesawat terbang atau peralatan-peralatan lainnya ya teman-teman. Yesus terangkat dari hadapan mereka. Bayangkan mereka melihat Yesus itu terangkat ke sorga. Dengan mata kepala mereka melihat, wah Yesus terangkat. Nah, makin lama Yesus makin tinggi sampai awan menutupi Yesus. Lalu dua orang malaikat datang dan memberitahukan murid-murid Yesus bahwa seperti mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, begitu pula Yesus akan datang kembali menjemput gerejanya. Gerejanya itu siapa? Yaitu kita semua teman-teman. Seperti waktu Yesus naik ke sorga. Jadi kita akan melihat Yesus menjemput kita semua. Oke teman-teman, salah satu tujuan Yesus naik ke sorga itu agar Yesus bisa minta kepada Bapa di sorga untuk mengirim Roh Kudus kepada gerejanya, yaitu kita yang sudah menjadi anak-anaknya ya. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Nah, waktu itu murid-murid Yesus itu belum mengerti apa yang dimaksud dengan janji Bapa, apa yang dimaksud dengan perintah Tuhan Yesus ini. Nah, janji Bapa yaitu Roh Kudus yang akan dikirim oleh Bapa untuk menjadi penolong bagi kita dan untuk menyertai kita dan memberikan kita kuasa atau kekuatan untuk kita bisa hidup di dunia ini dan menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, jadi mereka taat kepada perintah Yesus. Setelah turun dari Bukit Zaitun, mereka langsung menuju ke salah satu rumah untuk berkumpul dengan sehati dan berdoa. Nah, sambil memuji Tuhan juga ya. Yang berkumpul di ruangan di atas rumah itu bukan hanya ke-12 murid Yesus teman-teman,
Tapi ada juga beberapa wanita dan juga murid-murid yang pada saat itu tuh selama itu mereka juga mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jumlah mereka pada saat itu kira-kira ada 120 orang, ya, lumayan juga. Nah, mereka berdoa dengan sehati, mereka tidak pergi jalan-jalan pada saat itu, tapi mereka menunggu di ruang atas rumah tersebut sambil berdoa dan juga menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah 1 minggu mereka berdoa, janji Bapa juga belum mereka terima pada saat itu. Tetapi mereka tidak putus asa, teman-teman. Mereka terus berdoa dan tibalah pada hari yang ke-10 mereka sudah berkumpul sejak pagi hari, kira-kira jam 7 pagi. Mereka sudah mulai berdoa dan memuji Tuhan. Nah, sementara mereka berdoa, tiba-tiba turun dari langit seperti tiupan angin yang keras, memenuhi ruangan di mana murid-murid itu berada. Dan tampaklah lidah-lidah api turun bertebaran di atas kepala murid-murid Yesus. Dan anehnya, walaupun lidah-lidah api itu ada di atas kepala murid-murid pada saat itu, tapi rambut mereka tidak terbakar sama sekali, teman-teman. Setelah itu apa yang terjadi, teman-teman? Murid-murid yang ada di ruangan atas itu mulai berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Nah, orang-orang yang di sekitar rumah tersebut, mereka penasaran. Mereka berdatangan ke tempat mereka. Mereka ingin melihat, wah, ini apa yang sedang terjadi? Karena mereka juga mendengar suara tiupan angin yang keras dan melihat lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala murid-murid tersebut. Nah, serta mereka mendengar kata-kata yang diucapkan dalam bahasa asing. Nah, karena waktu itu orang-orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Jadi mereka bisa mengerti bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para murid itu, teman-teman. Karena bahasa yang mereka dengar pada saat itu berasal dari tempat mereka berasal. Jadi mereka mengerti, mereka mengerti yang mereka ucapkan. Jadi mereka terheran-heran karena mereka tahu kebanyakan murid-murid Yesus pada saat itu tuh adalah nelayan, ya, teman-teman. Jadi sehingga mereka tuh bertanya-tanya, wah, bagaimana mereka tahu bahasa ini? Kok mereka tiba-tiba bisa menggunakan bahasa ini gitu? Bagaimana dan di mana mereka belajar bahasa-bahasa tersebut? Mereka terheran-heran dan bertanya-tanya. Nah, yang lebih heran lagi nih, teman-teman, bahasa yang mereka ucapkan pada saat itu adalah merupakan kata-kata yang hanya memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Wah, peristiwa yang dialami para murid Yesus ini, teman-teman, merupakan peristiwa yang amat bersejarah dan menjadi tanda bagi kita. Turunnya Roh Kudus kepada seseorang ini juga merupakan awal turunnya Roh Kudus ke atas gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Sejak saat itu sampai hari ini, gereja Tuhan dapat menerima pencurahan atau turunnya Roh Kudus ke atas hidup setiap umat Tuhan, kapan saja dan dimanapun kita berada. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Nah, apa pelajaran dari peristiwa yang Kak Desi tadi sudah ceritakan? Teman-teman, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang sakit yang mereka doakan disembuhkan. Bahkan bayangkan saja, bayangan mereka saja yang kena orang sakit itu disembuhkan, teman-teman. Banyak tanda heran dan mujizat yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, teman-teman, apakah kita juga bisa melakukan itu? Tentunya bisa, teman-teman. Kita pun dapat melakukan hal yang sama kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga mau berkarya melalui hidup kita, ya, teman-teman. Roh Kudus tidak pandang tua atau muda, besar atau kecil. Yang dilihat oleh Roh Kudus itu adalah hati kita, hati yang mau terbuka dan dipakai oleh Roh Kudus menjadi alat untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman di rumah nih, teman-teman di rumah mau nggak dipakai oleh Tuhan? Mau?
tentunya mau. Kak Desi juga mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk kita mau dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Oke teman-teman? Oke. Nah teman-teman, kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya untuk kelas besar dulu ya, yaitu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana saja. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena siang hari ini kami sudah bersama-sama belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mau menjadi anak-anak yang membuka hati kami, yang mau menerima Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mau menjadi anak-anak yang mau menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Oke, pasti teman-teman mendapat sesuatu dari firman Tuhan kita hari ini. Nah, teman-teman pastikan harus selalu melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, teman-teman? Oke. Nah, ibadah kita sudah selesai, tapi ketemu lagi minggu depan ya. Oke, teman-teman, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.